Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Anya. Selamat hari Minggu Kak. Anya gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Oke, gimana kabar adik-adik hari ini? Nah, kita mau ibadah nih. Tapi sebelum ibadah, kita mau main games dulu. Kita main games apa ya Kak Anya? Main games apa ya? Simpson dan Singa aja yuk Kak. Yuk. Oke. Itu gimana Kak instruksinya? Jadi caranya nanti adik-adik sama semuanya boleh balik badan. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Shalom Anya. Salam Kak. Gimana kabarnya Anya hari ini? Baik banget. Wow. Gimana kabarnya adik-adik hari ini di rumah? Bersukacita ya semuanya. Nah, sekarang kita mau main games dulu sebelum kita mulai ibadah. Kita mau main games apa Kak Anya? Games Simpson Delila Singa ya Kak. Oke. Nah, jadi Simpson Delila Singa ini instruksinya kalau Simpson itu nanti dia begini. Kalau Delila kayak gimana Kak? Kayak gini. Kayak gini. Kalau singa kayak roar. Oke? Siap ya adik-adik? Kita balik badan dulu yuk. Kita mau gaya apa nih Kak Anya? Siap ya? 1, 2, 3. Roar. Wah, siapa tuh? Singa tuh kalahnya sama apa sih? Kayaknya Sama Delila. Sama Simpson. sama Simpson. Karena di ceritanya Simpson lebih kuat ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Balik badan. Siap ya? 1, 2, 3. Yang Simpson kalah sama Delila. Oke? Nah, kita ke pertanyaan ketiga ya. Yuk balik badan yuk. Siap ya? 1, 2, 3. Roar. Roar. Singa dikalahkan sama Simpson. Oke, adik-adik. Kita mau mulai ibadah kita. Coba goyangkan badannya. Goyangin. Relaxin. Oke. Kita mau mulai pujian ya. Tapi, oh iya, adik-adik sebelumnya kita bersatu dalam doa dulu yuk. Oke, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga pada saat ini. Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah. Tuhan, Tolong pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap adik-adik, setiap kakak-kakak, dan setiap orang tua Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau nyanyi lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Mungkin ini baru pertama kali, tapi kita sama-sama belajar ya. Ayo semuanya bertepuk tangan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Katakan Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Kita mulai sekali lagi dari awal. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Beri
Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Masih semangat adik-adik? Ayo kita semangat lagi ya. Kita mau nyanyi sebab Dia hidup. Karena apa? Hari ini hari apa sih? Hari apa adik-adik? Hari Paskah. Hari di mana Tuhan Yesus bangkit. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita mau nyanyi lagi dari awal ya, Kak. Katakan anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita mau nyanyi satu lagu lagi, Yesus Kau Tuhan Penebusku. Katakan wow. Wow, wow, yeah. Wow, wow, yeah. Wow, wow, yeah. Katakan wow. Wow, wow, yeah. Wow, wow, yeah. Wow, wow, yeah. Yesus Kau Tuhan penebusku, gembala yang baik, gembala yang baik, Allah yang perkasa. Rencana-Mu bagiku sejahtera, hari depan penuh harapan. Kau bawaku terbang seperti Raja Wali, mengatasi gunung-gunung yang tinggi. Dan aku kan melompat bersuka karena Engkau sahabatku, penolongku selalu.
Katakan wow. Wow, wow, yeah. Wow, wow, yeah. Wow, wow, yeah. Katakan Yesus kau Tuhan. Yesus kau Tuhan penebusku, Gembala yang baik, Allah yang perkasa. Rencanamu bagiku damai sejahtera, hari depan penuh harapan. Kau bawaku terbang seperti Raja Wali, mengatasi gunung-gunung yang tinggi. Dan aku kan melompat bersuka karena Engkau, sahabatku, penolongku, selalu selamanya. Wow, wow, yeah. Wow, wow, yeah. Wow, wow, yeah. Katakan kau bawaku terbang. Kau bawaku terbang seperti Raja Wali, mengatasi gunung-gunung yang tinggi. Dan aku kan melompat bersuka karena Engkau, sahabatku, penolongku, selalu. Kau bawaku terbang seperti Raja Wali, mengatasi gunung-gunung yang tinggi. Dan aku kan melompat bersuka karena Engkau, sahabatku, penolongku, selalu. Sahabatku, penolongku, selalu, selamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Semuanya boleh duduk manis. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kita mau nyanyi lagi dari awal. Katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus.
pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita menyembah Tuhan adik-adik. Terima kasih Tuhan atas setiap yang Kau berikan. Mari semuanya belajar menyembah Tuhan adik-adik. Mari semuanya sama-sama angkat tangannya. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
sertai setiap kami Tuhan, sertai setiap adik-adik, sertai juga Kak Mevi yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan, yaitu tentang Paskah, di mana kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Minggu lalu Kak Mevi sudah menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus bersama dengan para murid-muridnya perjamuan terakhir. Dan di mana Tuhan Yesus melambangkan dirinya dengan roti dan anggur, betul. Di mana ketika kita saat nanti melakukan perjamuan kudus yang biasanya di hari Minggu kita lakukan untuk memperingati tentang tubuh dan darah Yesus yang sudah menebus kita. Dan kemarin minggu lalu kita juga belajar bagaimana Tuhan berkata bahwa kalau kita ingin jadi yang terbesar, kita harus jadi pelayan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana ceritanya Tuhan Yesus mati di kayu salib dan kemudian bangkit. Kak Mevi akan mulai baca dari Lukas 22 ayat 39 sampai 42. Lukas 22 ayat 39 sampai 42. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Nah, adik-adik, di situ diceritakan Yesus dan murid-muridnya itu pergi ke sebuah taman. Yaitu sebuah taman namanya Getsemani. Di situ Tuhan Yesus dengan beberapa muridnya berdoa. Dia berdoa di taman itu dan kemudian dia bilang kepada Bapa, "Ya Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi." Dan Tuhan Yesus adik-adik, next Kak, mukanya itu penuh dengan keringat. Bahkan kata firman di salah satu Injil firman Tuhan, sampai keringatnya itu seperti keringat darah. Kenapa Kak adik-adik? Karena dia akan melalui sebuah momen, sebuah peristiwa di mana hanya satu-satunya yang Tuhan Yesus bisa lakukan. Yaitu apa? Dia akan menebus dosa kita di kayu salib. Tapi adik-adik, kita baca kembali ya dari Lukas 22 ayat 47 sampai 48 dan 52. Lukas 22 ayat 47 sampai 48 dan ayat 52. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari 12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tuan-tuan yang datang untuk menangkap dia. Katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung." Jadi setelah Tuhan Yesus sudah selesai berdoa, tiba-tiba adik-adik ada banyak orang yang datang ke taman tersebut. Dan mereka itu bukan hanya 1, bukan hanya 5, tapi lebih dari 10 orang. Dan mereka datang membawa pedang, mereka datang membawa petung, dan mereka itu ingin menangkap Tuhan. Kenapa Kak? Karena adik-adik masih ingat gak? Minggu lalu ketika Tuhan Yesus melakukan perjamuan terakhir, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, di antara mereka nanti akan berkhianat kepada Tuhan. Dan ternyata adik-adik di antara orang banyak yang datang itu ada 1 orang yang maju. Dan orang itu adalah siapa adik-adik? Yudas. Yudas salah satu murid Tuhan Yesus, dia itu berkhianat. Karena dia ingin para orang Farisi yang tidak suka dengan Tuhan Yesus ingin menangkap Tuhan Yesus. Dan Yudas pun berkata kepada para orang Farisi, kalau kamu ingin tahu yang manakah Tuhan Yesus, yang manakah Yesus, ketika aku mencium dia, kamu tangkap dia katanya. Akhirnya Yudas melakukannya adik-adik. Dia cium Tuhan Yesus dan kemudian Tuhan Yesus pun ditangkap. Dan mau dibawa kemana Kak? Mau dibawa ke sebuah pengadilan agama untuk diadili. Dan semua murid-murid yang ada di sekitar Tuhan Yesus waktu berdoa tadi, mereka semua berlarian, mereka ketakutan.
gitu ya. Dan apa yang terjadi lagi? Mari kita sama-sama lihat. Lukas 22 ayat 54 sampai 61. Lukas 22 ayat 54 sampai 61. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia, lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, "Berkokoklah ayam." Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Amin. Ya, jadi adik-adik, orang-orang pun membawa Tuhan Yesus ke depan mahkamah agama. Dan di situ adik-adik Tuhan Yesus diolok-olok, Tuhan Yesus dipukulin. Kasihan ya Tuhan ya. Dan apa lagi yang terjadi Kak? Ketika Tuhan Yesus dibawa ke mahkamah agama, ada satu orang murid Tuhan Yesus yang mengikutinya dari belakang. Namanya Petrus. Tapi ketika diketahui oleh banyak orang, ada satu orang perempuan yang berkata, "Hei, itu bukannya pengikut Tuhan Yesus." Dia menunjuk kepada Petrus. Tapi Petrus bilang, "Bukan, saya tidak kenal dengan Yesus, saya tidak kenal dengan dia." Dan kemudian dalam hatinya Petrus pun mengingat bahwa Tuhan Yesus pernah memperingati dia bahwa nanti kamu akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Wah, Petrus pun teringat akan perkataan itu adik-adik. Dia pun merasa sedih. Kasihan ya Tuhan Yesus ya, sudah ditinggal oleh murid-muridnya, disangkal, dihianati gitu ya. Tapi apa yang terjadi selanjutnya kakak? Mari kita baca dari Lukas 23 ayat 1, 13 sampai 21. Lukas 23 ayat 1, 13 sampai 14 dan 21 sampai 24. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya." Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang aku dapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mengajar dia, lalu melepaskannya." Tetap dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Nah, jadi adik-adik, setelah Tuhan Yesus dibawa ke mahkamah agama, Tuhan Yesus akan dibawa, para orang Farisi berencana membawa Tuhan Yesus ke depan Pilatus. Kenapa Kak Mevi? Gitu ya, karena pada saat itu Pilatus adalah orang yang berkuasa di Yerusalem. Dan ketika Tuhan Yesus sampai di depan Pilatus terus bingung, ini ada kesalahan apa dalam dirinya Yesus?
Karena dia bilang, saya tidak menemukan kesalahan apapun terhadap dia. Saya tidak melihat dia salah. Wah, tapi adik-adik pada saat itu banyak orang-orang di Yerusalem tidak, dia salah gitu ya, yang mengatakan bahwa Yesus salah. Yesus itu penjahat, Yesus itu sudah melakukan banyak kesalahan gitu ya. Tapi kemudian Pilatus bilang, ya sudah, kalau kalian menganggapnya dia seperti itu, saya serahkan kepada kalian. Apa yang harus saya lakukan untuk dia? Dan banyak orang yang mulai berteriak-teriak, salibkan dia katanya, salibkan Yesus gitu katanya. Dan akhirnya Pilatus pun menyerahkan Yesus kepada orang-orang Yahudi supaya mereka melakukan apa yang diinginkannya. Dan kemudian apa yang terjadi lagi kakak? Mari kita lihat sama-sama dari Lukas 23 ayat 33, 34, 44 sampai 52. Lukas 23 ayat 33 dan 34 berkata, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seseorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Lukas 23 ayat 44 sampai 46 berkata, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikianlah ia menyerahkan nyawanya. Ayat 50 berkata, adalah seseorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ayat 52 dan 53 berkata, ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaring mayat. Ya, jadi pada saat itu adik-adik setelah Tuhan Yesus diberikan kepada orang-orang Yahudi untuk apa yang akan selanjutnya dilakukan, akhirnya Tuhan Yesus pun disalibkan di sebuah bukit namanya Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak bersama dengan dua orang penjahat di kiri dan kanannya Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba langit menjadi gelap adik-adik. Langit jadi gelap, ada bunyi petir, ada bunyi kilat. Dan pada saat itu orang-orang tentara di bawah kakinya Tuhan Yesus, mereka mengundi jubahnya Tuhan Yesus gitu ya. Mereka merobek-robeknya karena mereka sedang mengolok-ngolok Tuhan. Ini nih katanya jubah raja. Ayo kita undi siapa yang paling pantas untuk mendapatkannya. Dan ketika keadaan semakin gelap adik-adik, tabir di bait suci mulai terbelah menjadi dua. Dan orang-orang menjadi sangat-sangat ketakutan karena mereka bingung apa yang terjadi. Dan di kayu salib Tuhan Yesus mulai menarik nafasnya untuk terakhir kalinya. Dan dia menghadapkan mukanya ke atas dan dia bilang kepada Bapa, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah itu Tuhan Yesus mati. Ketika Tuhan Yesus sudah dinyatakan mati adik-adik, ada satu orang yang bernama Yusuf dari Arimatea mengatakan sesuatu kepada Pilatus. Dia berkata, "Pilatus, bolehkah aku menguburkan tubuh Yesus?" Dan Pilatus pun menyetujuinya adik-adik. Tubuh Tuhan Yesus diturunkan dari kayu salib dan kemudian dia mulai dibungkus dengan kain putih dan pada akhirnya Tuhan Yesus akan dikuburkan di sebuah tempat di mana
tidak pernah ada satu orang pun di dalamnya. Dan itu adalah tempat yang baru. Dan kita lihat apalagi yang terjadi selanjutnya. Mari kita buka dari Lukas 24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Lukas 24 ayat 1-3 berkata, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ayat 6-8 berkata, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Ya, jadi keesokan paginya adik-adik, para perempuan dan termasuk ibunya Tuhan Yesus, mereka datang ke kuburnya Tuhan Yesus. Mereka ingin memberikan wangi-wangian untuk tubuhnya Tuhan Yesus. Tapi ketika mereka sampai di depan kuburnya Tuhan Yesus, mereka kaget karena pintu atau batu yang menutupi kuburnya Tuhan Yesus terguling, sudah terbuka. Dan mereka kaget apakah karena mereka tidak melihat ada tubuh Tuhan Yesus di sana. Tapi kemudian ada satu orang malaikat mendatangi mereka dan berkata kepada mereka bahwa Yesus yang kamu sembah itu sudah tidak ada di sini. Yesus yang kamu tahu itu sudah bangkit gitu ya. Dan mereka pun teringat bahwa bahwa Tuhan Yesus pernah berkata bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Wah, luar biasa adik-adik. Tuhan Yesus ternyata hidup. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit adik-adik. Dan semuanya para pengikut Yesus pada saat itu, bahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sangat-sangat bersuka cita. Nah, hari ini kita sama-sama sudah belajar bagaimana kita tahu bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini itu punya dampak buat kita. Itu punya sesuatu yang luar biasa buat kita. Adik-adik, kami mau kasih tahu sama adik-adik bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup adik-adik. Ya, hari ini kita sudah belajar sama-sama dari cerita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Tapi adik-adik, itu bukan dongeng. Itu adalah cerita yang sesungguhnya terjadi. Bahwa kubur kosong di mana Tuhan Yesus pada saat itu dikuburkan, ternyata di dalamnya benar-benar kosong. Tidak ada lagi Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus tubuhnya tidak hilang. Tuhan Yesus tubuhnya tidak dicuri orang, bukan. Tapi Tuhan Yesus hidup. Dia yang sudah mengalahkan dosa, dia yang sudah mati di kayu salib buat kita, dia menyatakan bahwa saya hidup untuk manusia. Saya hidup untuk kalian bisa berhubungan dengan Bapa di sorga. Saya hidup untuk menyatakan bahwa kematian telah kalah. Wah, beri tepuk tangan dulu ya buat Tuhan. Hebat ya adik-adik. Tuhan Yesus bisa mengalahkan kematian yang kekal. Supaya apa? Supaya adik-adik dan semua kakak-kakak juga bisa hidup yang kekal. Supaya kita nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kita bisa punya tempat di surga. Adik-adik mau? Kenapa Kak Mevi? Karena dalam Roma 6 ayat 8-11 dikatakan seperti ini. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Wah, Yesus sudah mengalahkan kematian yang kekal buat kita. Supaya dan Yesus sudah menebus semua dosa kita. Supaya adik-adik memperoleh hidup yang kekal. Adik-adik mau? Bagaimana Kak caranya Kak?
Kak Bibi kasih tahu ya. Mari kita baca-baca dari Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu-satunya cara supaya adik-adik tidak dapat memperoleh hidup yang kekal, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Bilang kepada Tuhan, Tuhan Yesus, saya mau jadi Engkau adalah Tuhan dalam hidup saya. Saya mau Engkau adalah menjadi raja dalam hidup saya. Saya mau Engkau adalah menjadi orang yang bertahta, orang yang merajai hati saya. Kalau adik-adik mau, sekarang tundukkan kepalanya. Kita sama-sama mau berdoa kepada Tuhan. Dan taruh tangan kanannya di dada. Dan kita mau bilang kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih untuk semua pengorbananmu, untuk semua hal yang sudah Tuhan berikan. Bahkan tubuh Yesus, darah Yesus yang sudah menebus saya di kayu salib, semua dosa-dosa saya, sehingga saya memperoleh hidup yang kekal, sehingga kematian kekal tidak ada dalam hidup saya, tapi saya mempunyai kehidupan yang kekal. Kalau adik-adik mau terima kehidupan yang kekal di dalam Tuhan, mari katakan doa ini bersama. Tuhan Yesus, saya buka hati saya, dan saya mau Engkau datang dalam hidup saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni dosa-dosa saya. Dan saya minta Engkau bertahta, Engkau menjadi juru selamat saya, Engkau menjadi Tuhan dalam hidup saya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Mari masuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik, hari ini kita sudah sama-sama belajar. Paskah memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan. Tuhan yang begitu sangat baik buat setiap kita. Dia yang mau mati buat kita, bahkan dia yang bangkit untuk kita. Adik-adik, mari kita menjadi anak yang Tuhan, yang selalu bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan, pengorbanan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.